بل والشهد كلما يا من بسيف اللحظ لحشاشتي كلما هاتين يا مقلطي دمع الجوى كلما هبت رياح الصبا من أرض طيبة طوى طه لليل الشرك بمكرماته طوى سابق معالي الرتب موسى بوادي طوى يشهد بذاكم غزال البيد إذ كلما فشباب العمر وشيبة أحببت رسول الله. يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، الغوث رسول الله.
معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاوري ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاوري يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر أنت النبي أنت الرسول أنت الحبيب أنت الحبيب وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر آه 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 Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita mempelajari ilmu agama ini atau memurajaah ilmu agama ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan seperti itu maka seseorang akan diterima amal ibadahnya, amal solihnya dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah. Kita tujukan bacaan Al-Fatihah tersebut, pahala bacaan Al-Fatihah tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab ini, kitab mukhtasar ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari, kepada orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita, dan juga kepada setiap orang yang telah memberikan manfaat dan juga jasanya kepada kita semuanya, meskipun jasa tersebut adalah jasa yang kecil. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi rawdatin min riyadil jannah, wa hiya majlisu adz-dzikr, majlisu ilmiddin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Mungkin ini tidak sesuai dengan jadwal. Jadwalnya itu adalah siang hari ini ada pelajaran tajwid bersama Ustaz Arif. Namun karena kemarin 2 hari saya absen, tidak bisa ngisi, maka insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita yang biasa kita baca, yang biasa kita laksanakan di hari Rabu dan Kamis, yaitu pelajaran tentang ilmu fiqih, kitab mukhtasar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebagian dari hal-hal yang menyebabkan hadas besar, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kita sudah menyebutkan bahwasanya orang yang berhadas besar yang telah terjadi padanya beberapa hal atau salah satu di antara hal-hal yang menyebabkan hadas besar, maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk menghilangkan atau mengangkat hadas tersebut dengan cara mandi besar atau dengan cara tayamum jika dia tidak mampu untuk menggunakan air, tidak mampu menggunakan air atau tidak mendapatkan air. Jadi caranya dengan cara tayamum. Dan ini wajibnya itu seperti yang disebutkan di masalah tayamum, masalah istinja, wajibnya itu kapan? Wajibnya adalah ketika seseorang hendak melaksanakan sholat atau semacamnya yang sekiranya butuh untuk suci dari hadas besar. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang 2 atau 3 hal dari perkara-perkara yang mewajibkan mandi, yaitu adalah keluarnya sperma atau mani, kemudian berhubungan badan atau setubuh. Insyaallah kita sedikit mengulas penjelasan tentang haid dan juga nifas sebelum kita lanjutkan ke bab yang kelima, yaitu melahirkan. Nah, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5 perkara. Yang pertama adalah keluar air mani, keluar mani atau sperma, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Kita sudah jelaskan bahwasanya perempuan itu juga bisa keluar maninya, bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya laki-laki. Kemudian jima atau bersetubuh, berhubungan badan, hubungan suami istri dengan cara memasukkan kepala zakarnya atau seukuran dari kepala zakar bagi orang yang tidak memiliki kepala zakar, orang yang terputus atau terpotong kepala zakarnya, hasyafahnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka dia dikatakan sudah berhubungan badan jika sudah memasukkan dari batang zakarnya itu seukuran dari
hasyafah, seukuran dari kepala zakar, seukuran dari kepala zakar. Ya. Jadi dua sebab tersebut, dua penyebab pertama itu ini terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Dua sebab pertama yaitu keluarnya mani, kemudian berhubungan badan itu wajib bagi laki-laki dan juga perempuan. Bisa terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ada tiga sebab yang lainnya dan ini hanya khusus bagi perempuan saja, tidak terjadi pada laki-laki. Apa itu? Di sini disebutkan di antara yang ketiga, di antara hal yang mewajibkan mandi, yang ketiga itu adalah haid. Haid atau biasa disebut dengan menstruasi. Darah haid seorang perempuan bisa dikatakan keluar darah haid itu ada beberapa ketentuannya. Di antaranya adalah usia minimal. Usia minimal perempuan bisa dikatakan keluar darah haid adalah jika perempuan tersebut berusia 9 tahun Hijriyah atau belum genap usia 9 tahun Hijriyah, tapi kurang dari 16 hari lagi. Kurang 16 hari lagi dia sudah kurang dari 16 hari lagi dia sudah genap 9 tahun Hijriyah. Jadi kalau misalnya pada hari ke-15 menjelang genapnya 9 tahun Hijriyah, hari ke-14 sebelumnya, hari ke-13 sebelumnya, keluar darah, maka darah tersebut bisa dikatakan sebagai darah haid. Adapun jika darah itu mulai keluarnya pada hari ke-16 sebelum genap usia 9 tahun Hijriyah. Kalau keluarnya itu kapan? 16 hari sebelumnya. 16 hari sebelumnya atau 17 hari sebelumnya, 20 hari sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, maka ini tidak dikatakan sebagai darah haid. Ini dikatakan sebagai damu illah atau damu fasad, yaitu darah rusak, darah sakit, darah penyakit. Jadi ini bukan darah haid. Karena kemarin kita sudah sebutkan darah yang dikatakan haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam kondisi sehat, bukan setelah melahirkan. Jadi seperti itu. Darahnya itu keluar dari pangkal rahim perempuan, bukan dari mohon maaf vaginanya, bukan hanya melalui vagina, tapi keluarnya dari mana? Pangkal rahimnya. Jadi keluarnya dari pangkal rahim melalui lubang kemaluannya. Dalam kondisi sehat, artinya darah tersebut menunjukkan bahwasanya perempuan ini sedang sehat. Kemudian dia itu keluar bukan setelah melahirkan. Karena nanti akan dibahas bahwasanya darah yang keluar setelah melahirkan itu adalah disebut dengan darah nifas. Nah, di sini haid minimalnya atau usia minimal keluar darah haid itu adalah 9 tahun Hijriyah atau genap usia 9 tahun Hijriyah atau lebih, atau kurang dari usia 9 tahun Hijriyah tapi tidak lebih atau kurang dari 16 hari. Kurang dari 16 hari. Karena nanti akan dijelaskan 16 hari itu adalah usia atau masa minimal suci ditambah masa minimal haid. Jadi masa minimal suci itu adalah 15 hari. Masa minimal suci di antara dua haid itu adalah 15 hari ditambah masa minimal keluar darah haid, yaitu Yaitu 1 hari 1 malam. Jadinya berapa? 15 tambah 1, 16 hari. Kalau misalnya kurang dari itu, maka ini dikatakan
dikatakan sebagai darah haid. Nah, kemudian minimalnya keluar darah haid itu adalah masa baik. Saya coba di apa istilahnya? Nah, ini katakan garis waktu. Kemudian apa namanya? Di sini itu adalah masa genap 9 tahun Hijriyah. Nah, kelihatan ya tulisannya. Minimalnya adalah 9 tahun Hijriyah atau lebih, usia 1 bulan, 9 tahun 1 bulan atau lebih, atau kurang dari 9 tahun, tapi apa? Di sininya kurang dari 9 tahun itu seberapa batasnya? Batasnya adalah sekiranya tidak cukup untuk apa? Untuk 1 kali suci dan 1 kali haid. Nah, bisa dilihat di sini. Artinya apa? Kurang dari 9 tahun Hijriyah, sekiranya tidak cukup untuk 1 kali suci dan 1 kali haid. Kita lihat minimal suci itu adalah minimal masa suci di antara 2 haid. Itu berapa? 5 hari. Oh, mohon maaf, bukan 5 hari, tapi 15 hari. Nah, 15 hari. Artinya apa? Kalau ada perempuan, dia keluar darah haid, kemudian terputus. Terputus darahnya. Terputusnya ini apa? Sampai minimalnya adalah 15 hari, kemudian keluar darah lagi. Di hari ke-16-nya, hari ke-20-nya, 1 bulan setelahnya, atau 15 hari setelahnya. Nah, yang seperti ini apa? Sudah dikatakan Subhanallah, ini adalah dikatakan masa minimal suci. Berarti setelahnya itu adalah darah haid lagi. Nah, itu minimal minimal sucinya. Minimal suci. Kemudian minimal darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Artinya apa? 24 jam. Nah, artinya kalau 15 ditambah 1 apa? Adalah 16 hari. Artinya di sini kapan minimalnya keluar darah haid? Usia minimal. Usia minimal seorang perempuan keluar darah haid adalah 9 tahun Hijriyah atau kurang darinya, sekiranya kurang dari 16 hari. Katakan di sini 15 hari. 15 harinya di sini, kemudian di sini ada 1 harinya. Ini 16 hari. Jadi di sini adalah masa suci 9 tahun sampai 15 hari sebelumnya itu adalah minimal masa suci, ditambah 1 hari setelahnya, yaitu apa? 16 hari menjelang. Masya Allah. Artinya apa? Kalau keluarnya itu di hari ke-16, maka apa? Ini bukan darah haid. Bukan darah haid. Keluarnya adalah 15 hari sebelum 9 tahun, maka ini darah haid. Gitu ya.
14 hari sebelumnya ini darah haid, atau apa 10 hari sebelumnya darah haid, ini katakan 14, ini 10 hari, ini 5 hari. Nah, 5 hari sebelum 9 tahun Hijriah ini juga darah haid. Nah, ini artinya apa? Karena 15 hari itu apa? 15 hari hanya cukup untuk sekali suci, untuk minimal sekali suci. Jadi minimalnya adalah 9 tahun, kurang dari 9 tahun sekira tidak cukup untuk sekali suci dan sekali haid. Minimal sekali suci dan minimal sekali haid. Jadi seperti itu. Bisa ya? Bisa difahami, Mbak Syafira? Insya Allah paham. Ini ditulis saja. Kurang dari 9 tahun Hijriyah. Nah, kurang dari 9 tahun Hijriyah sekira tidak cukup untuk 1 kali suci minimal dan 1 kali haid minimal. Minimal suci adalah 15 hari dan minimal haid adalah 1 hari 1 malam, yaitu totalnya adalah 16 hari. Alhamdulillah. Ini minimal usianya. Usia minimal seorang perempuan bisa keluar darah haid. Kemudian masa minimal haid. Jadi apa? Darah haid itu adalah darah yang mempunyai masa-masa atau hitungan-hitungan waktu tertentu. Hitungan waktunya itu apa? Hitungan minimalnya, minimal kadar darah haidnya, kemudian masa maksimalnya, dan kemudian masa rata-rata. Minimal seorang perempuan yang keluar darah, dikatakan darahnya itu adalah darah haid, minimalnya adalah keluar 1 hari 1 malam. Jadi masa minimal adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Artinya apa? Minimalnya adalah 24 jam. Jadi kalau misalnya, dan ini keluarnya itu, keluar darah 24 jam itu bisa jadi keluarnya itu adalah sekali keluar terus menerus nyambung sampai 24 jam. Jadi jam 6 pagi misalnya keluar darah haid. Nah, keluar darah dari kemaluan perempuan itu. Keluar darah, kemudian apa? Keluar terus sampai besok pagi jam 6 lagi. Nah, di sini artinya apa? Sudah terpenuhi 24 jam secara terus menerus. Nah, di sini setelah mencapai 24 jam maka diketahui bahwa darahnya ini adalah darah haid, gitu ya. Setelah 24 jam maka diketahui bahwa darahnya adalah darah haid. Kalau misalnya terputus-putus, dari jam 6 keluar sampai jam 9 atau jam 6 keluar sampai jam 10. Nah, kemudian sepanjang hari sampai malam nggak keluar lagi. Keluarnya besoknya. Jadi apa? Jam 6 itu sampai jam 7, 1 jam. Sampai jam 8, 2 jam. Sampai jam 9, berapa jam? 3 jam. Sampai jam 10, 4 jam. Jadi ada 4 jam. 1 hari itu ada 4 jam. Besoknya lagi, keluar jam 6 lagi misalnya. Sampai 6 jam. Sampai 4 jam. Nah, kalau sampai 4 jam, maka apa? Di sini digabungkan. Nah, digabungkan dengan hitungan hari pertama, yaitu jadi berapa? 4 jam, 4 jam, 8. Hari ketiga juga seperti itu, keluar 4 jam, habis itu terputus. Nah, jadinya berapa? 12. Nah, kalau misalnya begitu seterusnya sampai hari ke-6, dari 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, selama 6 hari 4 jam terus. Maka apa? Di hari ke-6, Di hari ke-6, karena
dia sudah keluar 4 jam selama 6 hari, 6 hari, 6 kali 4 berapa? 24. Jadi apa? Dengan terpenuhi 24 jam di hari ke-6 itu, maka diketahui perempuan tersebut menghukumi diri bahwa dia itu adalah orang sedang haid. Dia sedang haid. Jadi seperti itu. Itu adalah masa minimalnya, yaitu 1 hari 1 malam terus menerus keluar selama sehari semalam, atau terputus-putus, artinya sehari ini 4 jam, besoknya 4 jam lagi, atau sehari ini 5 jam, besoknya 5 jam lagi, dan seterusnya. Yang penting diakumulasikan, digabungkan seluruh masa yang keluar darah tersebut. Kalau misalnya sampai pada pada batas minimalnya yaitu 24 jam, maka di sini dikatakan dia ini adalah darah haid. Tapi ini diakumulasikan, tapi masa akumulasinya itu tidak lebih dari 15 hari. Masa akumulasinya tidak lebih dari 15 hari. Jadi kalau misalnya di hari pertama keluar 5 jam, besoknya 5 jam, udah berapa? 10. Besoknya lagi 5 jam lagi. Nah, sudah berapa? 15. Kemudian 1 jam. Besoknya 1 jam lagi. Set, gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya terpenuhinya itu pada hari ke-15. Nah, pada hari 15 inilah dia keluar darah terpenuhi seluruh masanya itu 24 jam. Maka di sini dikatakan darah haid. Beda kalau misalnya setiap hari 1 jam, besoknya 1 jam, besoknya 1 jam sampai 15 hari. 1 jam terus selama 15 hari. Berarti berapa total keseluruhannya? Hanya 15 jam. Hanya 15 jam. Meskipun besoknya keluar lagi sampai kalau digabungkan seterusnya itu berapa? 24 jam lebih. Tapi akumulasinya ini lebih dari 15 hari. Dikatakan sebagai darah haid. Tapi ini adalah sebuah bercampur antara darah haid dengan darah nifasnya. Jadi seperti itu. Mohon maaf, bukan darah haid dan darah nifas, tapi ada darah lain. Allahu a'lam. Yang seperti itu tidak dikatakan sebagai darah haid. Sebentar, mungkin nanti Mbak Aisyah ini nanti belum selesai. Jadi nanti insya Allah akan terjawab. Itu masa minimalnya. Masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Jadi masa maksimalnya itu 15 hari. Kalau misalnya besoknya itu masih keluar darah lagi, maka di sini dikatakan telah bercampur antara darah haid dan darah istihadah. Kalau misalnya sudah 15 hari, melewat dari 15 hari kok masih saja keluar darahnya, maka di sini dikatakan sudah bercampur antara darah haid dan juga darah istihadah. Ada pembahasan lain, pembahasan tentang istihadah dan seorang perempuan yang istihadah atau seorang mustahadah itu dikatakan suci. Suci itu artinya dia wajib untuk sholat, wajib untuk puasa dan seterusnya, sebagaimana perempuan-perempuan yang suci yang lainnya. Tidak seperti perempuan yang sedang haid. Jadi seperti itu. Itu adalah masa maksimal darah haid. Masa rata-rata keluar darah haid itu selama berapa hari? Selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Kemudian membahas tentang ini juga penting untuk membahas masa suci. Nah, masa suci
antara dua haid. Jadi antara dua haid itu apa maksudnya? Bukan antara haid perempuan satu dengan perempuan yang lainnya, tapi apa? Masa haid yang dilakukan, yang terjadi pada satu orang perempuan, sekarang berhenti, sekarang haid, kemudian berhenti. Kapan lagi keluar darah haid sehingga darah tersebut dikatakan darah haid? Nah, kapan lagi keluar darinya darah sehingga darah tersebut dikatakan darah haid? Ini adalah maksudnya dari apa? Minimal suci. Minimal masa suci adalah masa yang apa? Masa minimal yang harus terjadi, yang apa? Yang harus dikatakan sebagai apa? Dikategorikan sebagai suci, masa suci. Artinya apa? Masa tersebut perempuan adalah dalam masa tersebut perempuan itu pasti suci, bukan seorang perempuan yang haid. Itu maksud dari masa suci. Wajib sholat iya, wajib mandi iya. Nah, seperti itu. Kemudian subhanallah, masa minimal suci itu adalah 15 hari. Jadi minimalnya adalah 15 hari. Sedangkan minimal darah haid adalah 1 hari. Jadi kalau misalnya seorang perempuan keluar darah darinya, darah haid, tapi hanya 1 hari. 1 hari 1 malam berkesinambungan, terus menerus keluar. Jadi mulai jam 6 pagi sampai besoknya jam 6 pagi baru berhenti. Artinya apa? Sudah mencapai 24 jam. Ini maka ini dikatakan apa istilahnya? Subhanallah, dia sedang haid. Dia haid. Habis itu terputus, darahnya berhenti selama minimal masa suci, yaitu 15 hari. Jadi hari kedua berhenti sampai hari ke-16. Karena 15 hari masa suci ditambah 1 hari masa minimal haid tadi itu. Jadi apa? Sampai hari ke-16 dia suci. Nah, baru setelahnya besoknya dia keluar darah lagi. Nah, sampai 24 jam lagi. Maka apa? Ini adalah haid lain. Ini adalah haid kedua. Maka ini dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai minimal masa suci. Jadi minimal seseorang dikatakan suci, maksudnya minimal seseorang dikatakan suci, kemudian keluar darinya darah yang dikatakan sebagai darah haid itu adalah 15 hari. 15 hari perempuan tersebut suci. Jadi rata-rata seorang perempuan itu siklus menstruasinya itu biasanya terjadi sebulan sekali. Terjadi sebulan sekali. Biasanya, rata-ratanya. Rata-ratanya seperti itu. Rata-ratanya adalah perempuan itu siklus menstruasinya itu sebulan sekali. Tapi melihat kenyataan seperti itu, kenyataan bahwasanya minimal darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. Dan minimal masa suci itu adalah berapa? Berapa tadi? 15 hari. Maka apa? Bisa jadi seseorang perempuan itu keluar darinya darah haid 2 kali dalam 1 bulan. Bisa jadi seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak Aisyah? Waalaikumsalam. Insyaallah. Itu adalah batas minimal masa suci. Kemudian rata-rata masa suci itu berapa? Nah, tergantung dari masa rata-rata haidnya. Tadi kita katakan bahwasanya rata masa haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Jadi kalau misalnya rata-rata haid perempuan itu adalah 6 hari, maka rata-rata sucinya itu adalah berapa? 30 hari dikurangi 6 hari berapa? 24 hari. Jadi rata-ratanya adalah 24 hari. Kalau dia haidnya itu adalah 7 hari, maka apa? Rata-rata masa sucinya itu adalah 23 hari.
Sedangkan masa maksimal dari suci itu maka ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi seorang perempuan itu haid sekali di usia 9 tahun misalnya, kemudian apa? Setelah itu dia tidak haid sama sekali sampai dia meninggal misalnya pada usia 60. Nah, artinya apa? Ini semua masa suci? Iya, selama tidak keluar darinya darah-darah yang menunjukkan bahwa ini adalah darah haid, maka dikatakan dia itu adalah ini semuanya masa suci bagi dia. Makanya dikatakan tidak ada masa maksimal dari suci. Masa suci itu tidak ada maksimalnya. Nggak ada batas maksimalnya. Kemudian penyebab keempat yang mewajibkan mandi besar. Apa itu? Yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah rahimnya kosong dari anak. Rahimnya kosong dari janin. Artinya apa? Proses persalinan sudah selesai, semuanya sudah keluar. Artinya apa? Anak itu sudah keluar, benar-benar keluar dengan sempurna. Bukan berarti dia masih keluar kepalanya saja atau kepala sampai perutnya saja, kemudian keluar darah, kemudian darahnya dikatakan sebagai darah nifas. Bukan. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah rahimnya itu kosong, bersih dari janin. Setelah rahimnya kosong dan bersih dari janin. Jadi apa? Anak itu benar-benar sudah keluar semua. Kalau anaknya itu ada dua. Ada dua itu artinya apa? Anaknya itu kembar dua. Nah, maka apa? Kapan dikatakan keluar darah nifas? Kalau anaknya itu sudah keluar dua-duanya secara sempurna. Nah, bukan berarti apa? Darah nifas kalau misalnya ada anaknya itu keluar pertama. Nah, karena anak setahu saya orang yang punya anak yang kembar, hamil anak yang kembar itu biasanya tidak langsung satu keluar langsung diikuti anak yang kedua, tidak, tapi ada jedanya. Kalau saya dulu kata ibu saya itu jeda saya dengan adik saya itu 15 menit. Jadi saya keluar baru kemudian adik saya keluar itu setelah 15 menit kemudian. Jadi 15 menit kemudian adik saya keluar dari rahim ibu saya. Jadi kayak gitu. Artinya apa? Ada waktu di antara jeda keluarnya bayi pertama dengan bayi yang kedua. Kalau keluar darah di masa jeda keluarnya dua bayi ini yang kembar itu, maka apa? Ini tidak dikatakan sebagai darah nifas. Ini bukan darah nifas. Karena apa? Karena rahim masih belum kosong dari janin, masih belum kosong dari anak. Jadi kayak gitu. Kemudian masa minimal darah nifas itu adalah sekali keluar. Jadi maksudnya sekali keluar itu adalah tidak harus menunggu sehari semalam baru dikatakan darah nifas, tidak. Tapi apa? Sekali keluar darah dari kemaluan perempuan, dari rahim perempuan, sekali keluar meskipun sedikit, maka apa? Ini adalah darah nifas. Jika berhenti, darah tersebut berhenti, maka apa? Wajib untuk mandi besar. Itu masa minimalnya. Masa maksimalnya adalah 60 hari dan masa rata-ratanya adalah apa? 40 hari. Kemudian penyebab yang kelima yang mewajibkan mandi besar. Apa itu? Melahirkan. Melahirkan ini adalah melahirkan seorang anak atau
asal muasal atau cikal bakal dari seorang manusia. Sudah berupa manusia, bayi secara normal misalnya, lahir prematur misalnya. Lahir berupa apa? Barakallahu fiik. Berupa daging, segumpal daging, sepotong daging, mudghah, atau segumpal darah, alaqah. Yang mana ini apa? Dikatakan oleh bidannya, oleh orang yang ahli dalam hal ini, dia mengatakan bahwa daging ini adalah cikal bakal manusia. Darah ini, segumpal darah ini adalah cikal bakal manusia. Maka apa? Ini juga termasuk hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi kalau misalnya seorang perempuan hamil berapa bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, atau 3 bulan bahkan, kemudian keguguran. Keguguran. Kemudian apa? Yang keluar darinya masih belum berupa manusia. Masih belum berupa manusia. Misalnya kita, orang awam, yang nggak paham itu mengatakan ini hanya segumpal darah, ini adalah sepotong daging, misalnya alaqah atau mudghah. Tapi oleh orang yang paham, dia itu mengatakan bahwa ini adalah asal muasal atau cikal bakal manusia. Maka apa? Ini disebut dengan ini juga termasuk hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi seperti itu. Setelah melahirkan seperti ini, meskipun lahirnya adalah lahir prematur, lahirnya adalah lahir apa? Keguguran, dia wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Kayak gitu. Kemudian di antara hukum-hukum tentang haid yang perlu untuk diketahui, ini penting, konsentrasi, terutama bagi perempuan atau calon suami. Apa itu? Perempuan yang sudah mencapai batas minimal usia haid, yaitu 9 tahun dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi itu. Jika dia sudah mencapai batas minimal keluar usia usia haid, kemudian dia keluar darah. Nah, keluar darah meskipun ini belum mencapai batas minimal dari darah haid. Artinya apa? Masih baru 1 jam. Baru 5 menit yang lalu. Nah, baru 5 menit yang lalu keluar darah nih. Nah, langsung dia secara zahir dia menghukumi bahwa sekarang ini keluar darah dan zahirnya itu adalah darah tersebut terus menerus keluar. Zahirnya seperti itu. Artinya apa? Dia menghukumi dirinya seperti orang yang sudah sedang haid. Jadi apa? Kapanpun keluar darah haid, jadi seperti itu. Kapanpun keluar darah haid, kalau meskipun itu belum mencapai batas minimal haid, belum mencapai batas minimal masa haid, maka apa? Dia artinya apa? Belum mencapai masa 24 jam. 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 10 jam yang lalu, 20 jam yang lalu, 23 jam yang lalu, maka apa? Dia menghukumi dirinya seperti orang yang sedang haid. Artinya apa? Haram baginya untuk haram baginya untuk sholat, haram baginya untuk apa? Puasa. Dan haram baginya untuk mempersilahkan suaminya berhubungan badan dengannya. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Setiap kali keluar darah, meskipun itu dia belum mencapai masa 24 jam. Kemudian, kalau misalnya dia itu belum 24 jam ternyata ternyata berhenti.
Seperti contoh yang saya sebutkan tadi itu, keluar jam 6, jam 10 sudah berhenti. Maka apa? Di sini berarti apa? Dia menghukumi bahwa darah tadi itu adalah belum dikatakan sebagai darah haid. Dia di sini menghukumi secara zahirnya. Artinya apa? Sekarang darah berhenti berarti sekarang suci. Sekarang darah berhenti berarti sekarang suci. Artinya apa? Tadi dan tadi itu adalah bukan darah haid karena belum mencapai batas minimal 24 jam. Maka apa? Dia wajib sholat? Iya. Wajib puasa? Iya. Nanti kalau mau sholat, apakah wajib mandi besar dulu? Tidak. Kalau mau sholat, cukup istinja. Artinya apa? Mensucikan kemaluannya dari darah haid, kemudian wudhu, darah haid, bukan darah haid, darah yang keluar tadi itu, baru kemudian wudhu dan sholat. Kemudian, kalau misalnya keluar lagi besoknya Ustaz, jam 6. Nah, jam 6 lagi besoknya, jam 6 pagi. Keluar. Nah, di sini keluar lagi, maka apa? Dia di sini juga menghukumi seperti orang yang sedang haid. Zahirnya dia sedang keluar darah. Dan zahirnya ini adalah darah yang terus-menerus akan keluar sampai mencapai batas minimal darah haid, yaitu 24 jam. Zahirnya seperti itu. Maka apa? Setiap kali keluar darah, beramal atau dia bersikap menghukumi diri seperti orang yang sedang haid. Dan setiap kali dia berhenti darahnya dan belum mencapai batas minimal haid 24 jam, dia beramal seperti orang yang suci. Dan karena dia tadi itu darahnya belum mencapai 24 jam, tidak wajib mandi karena belum dikatakan sebagai darah haid. Paham ya? Seperti itu. Baru kemudian kalau misalnya keluar darah lagi sampai mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam. Di hari ke-5, di hari ke-6, hari ke-7 dan seterusnya, intinya sudah mencapai minimal 24 jam. Sudah dikatakan sebagai darah haid. Maka apa? Kalau misalnya berhenti, hari ke-7-nya berhenti misalnya, keluar darah 24 jam sampai hari ke-6. Nah, dikatakan darah haid, betul. Hari ke-6-nya berhenti, maka apa? Wajib mandi, wajib. Karena apa? Sebelumnya sudah dikatakan sebagai darah haid. Beda kalau misalnya berhentinya tadi kapan? Sebelum mencapai batas minimal haid, sebelum mencapai 24 jam berhenti, maka apa? Tidak wajib mandi, wajib sholat iya, tapi apa? Hanya butuh istinja, wudhu. Ya kan? Recording in progress. Kemudian hari ke-10, hari ke-11 berhenti, maka apa di sini dikatakan suci, wajib mandi lagi, wajib mandi lagi. Wajib mandi. Kemudian Ustadz, gimana caranya seseorang itu bisa dikatakan
atau cara mengetahui bahwa sekarang suci itu bagaimana sih Ustadz? Nah, sekiranya kalau dia memas itu Recording adalah in warna progress. merah pekatnya itu sampai ke hitam-hitaman atau bisa dikatakan sebagai darah hitam. Darah hitam itu aslinya itu adalah darah merah yang sangat pekat sehingga mendekati warna hitam. Ini adalah darah yang paling kuat. Kemudian disusul oleh darah merah. Ini yang darah yang kuat di bawah darah hitam. Kemudian di bawahnya ada darah kuning. Ini darah yang ketiga tingkatannya. Kemudian dia ada darah warna ashqor dan ada warna pink, ada warna akdar. Akdar itu apa istilahnya? Keruh. Warna keruhnya itu seperti kalau misalnya ada orang mencuci daging dengan air, nah airnya itu dengan warna apa? Nah, warnanya seperti itu, seperti warna air cucian daging. Itu warna yang disebut dengan warna akdar. Jadi tingkatan darah haid yang paling kuat adalah darah hitam, darah merah, baru mohon maaf tadi bukan yang ketiga, bukan kuning, tapi ashqor, warna pink, kemudian apa? Warna kuning, kemudian warna keruh. Warna yang paling kuat adalah apa tadi? Hitam, merah, hitam, kemudian merah, kemudian merah muda, merah jambu, kemudian apa? Kuning, kemudian apa? Keruh. Ustaz, kalau misalnya keluar dari awal itu hanya keruh saja, hanya kuning saja, nggak ada merahnya sama sekali. Nah, maka para ulama di sini mengatakan kalau yang keluar itu hanya keruh saja atau hanya warna kuning saja, maka ini tidak dikatakan sebagai darah haid. Jadi seperti itu. Kecuali kalau warna kuningnya itu disertai atau didahului atau diikuti dengan warna yang lainnya. Keluar darah hitam, baru kemudian keluar darah merah, baru kemudian darah kuning. Nah, artinya apa? Kuningnya ini adalah sebagai ikutan atau disertai dengan darah warna lain. Nah, di sini dikatakan darah haid. Darah kuningnya sebagai darah haid. Jadi kalau misalnya di sini Mbak Anissa itu sebenarnya sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ada orang keluar darah dalam 1 bulan, dalam 30 hari dia keluar darah haid 2 kali, itu adalah sesuatu yang normal. Bukan berarti itu adalah tidak normal. Enggak. Siklus haid perempuan itu beda-beda. Ada yang 1 bulan sekali, ada 2 bulan sekali, ada yang kurang dari 2 bulan. Maksud saya kurang dari 1 bulan. Ini adalah hitungan normal dia. Hitungan normal dia misalnya rata-rata dia haid 8 hari. Kemudian rata-rata sucinya hanya 18 hari. Nah, artinya apa? 8 hari pertama dia haid, kemudian suci 18 hari. Artinya apa? Sudah minimal haid dan sudah minimal suci. Hari ke-19-nya keluar darah lagi, mencapai 24 jam lagi. Artinya apa?
8 ditambah 18 masih 26. 26, hari ke-27-nya sudah haid lagi. Artinya apa? 2 kali haid dalam 1 bulan, dan ini dikatakan sebagai hal yang normal. Jadi seperti itu. Darah keruh, enggak tahu gimana mensifatinya, tapi dia apakah namanya coklat atau bukan, tapi darah keruh itu adalah darah seperti kalau seseorang itu mencuci daging. Jadi warna keruh adalah warna cucian daging. Kalau misalnya seseorang mencuci daging pakai air, nah, airnya akan berubah. Nah, berubahnya air tersebut itu dengan warna tersebut itu adalah warna akdar, warna keruh. Istilahnya para ulama kayak gitu. Ada yang bertanya? Darah nifas minimalnya keluar tadi berapa? Minimal keluarnya darah nifas itu adalah apa? Sekali keluar, majjah atau bazqah. Sekali keluar. Artinya sekali keluar itu bisa saja sekali tetes atau beberapa tetes. Nah, artinya apa? Sekali tetes keluar, satu tetes kemudian berhenti. Nah, ini sudah dikatakan sebagai darah nifas. Ini minimalnya. Maksimalnya itu adalah 60 hari. Jadi bukan 15 hari seperti darah haid. Darah nifas itu jauh lebih panjang biasanya. Yaitu apa? 60 hari maksimalnya. Maksimalnya berapa? 60 hari. Baru kemudian Subhanallah, rata-ratanya pada umumnya darah nifas itu adalah 40 hari. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali kalau misalnya sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan, semoga ini semuanya bisa jelas, bisa dipahami dengan sebagaimana mestinya, karena ini sangat penting sekali bagi kita, terutama bagi perempuan dan juga laki-laki yang berpasangan, sudah mempunyai pasangan, itu bisa diajarkan. Mbak Syafira, itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya minimal 6 hari, keluar darah haid selama 6 hari, kemudian berhenti. Berhenti, maka apa? Artinya berhenti ini dia beramal seperti zahirnya. Zahirnya sekarang berhenti, berarti zahirnya sekarang suci. Wajib mandi, iya, jika selama 6 hari tadi itu sudah terpenuhi 24 jam. Artinya apa? Dia suci, hari ke-7-nya wajib sholat. Jadi setelah dia berhenti darahnya itu wajib subhanallah, wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada wanita-wanita suci yang lainnya. Artinya wanita suci ini bukan berarti wanita yang bukan ternoda karena pemerkosaan atau yang lainnya, bukan. Suci dari darah haid. Wajib mandi, iya. Wajib puasa, iya. Kalau misalnya sudah bersuami, boleh melakukan hubungan suami istri, boleh masuk masjid, boleh membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ya, Mbak Aga, kalau misalnya yang keluar hanya keruh saja, sejak pertama kali keluar keruh saja, atau sejak pertama keluar itu kuning saja, maka apa? Ini tidak dikatakan sebagai darah haid. Meskipun memenuhi syarat waktu minimal haid tadi itu. Kecuali jika apa? Jika warna keruh atau warna kuning tadi itu disertai dengan darah yang lainnya. Keluar darah merah, keluar darah hitam, keluar darah merah jambu, pink. Nah, kemudian ada darah keruhnya, kemudian ada darah kuningnya, maka apa? Darah keruh ini jangan dikatakan suci. Itu maksudnya. Artinya apa? Darah kuning ini juga masih termasuk rentetan masa haid.
Kapan mandi? Kalau misalnya sudah berhenti semua darahnya. Darah merah, darah hitam, darah pink, darah kuning, darah keruhnya. Sudah hilang semuanya. Itu baru mandi besar. Gitu. Baik. Semoga ini semuanya bisa dipahami. Mas Zakir, wiladah artinya melahirkan. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang melahirkan, tidak mungkin tidak mengalami wiladah. Melahirkan berarti wiladah. Orang yang perempuan tersebut melahirkan, berarti orang tersebut mengalami wiladah. Waladayalidu. Nah, itu artinya melahirkan. Jadi sebab yang kelima itu adalah wiladah, yaitu melahirkan. Melahirkan dengan kata lain wiladah. Jadi wiladah dan melahirkan itu sama saja. Bersalin itu juga sama saja. Kalau untuk nifas ke haid, saya tidak tahu, apa perlu dipertanyakan dulu. Tapi kalau masa suci dari haid ke nifas itu tidak ada batasnya. Masa haid ke nifas tidak ada batasnya. Artinya apa? Bisa jadi seorang itu sekarang hamil kemudian dia keluar darah haid. Artinya apa? Dia keluar darah haid ketika hamil. Kemudian besoknya lahiran. Setelah lahiran langsung nifas. Artinya apa? Nggak ada batas minimalnya. Nggak ada batas minimalnya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Jika ada yang ingin rekaman pelajaran-pelajaran yang lalu, insya Allah selalu direkam oleh adminnya atau yang menyelenggarakan pelajaran ini. Nanti bisa hubungi Ustadz Irham atau admin yang lainnya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya ucapkan jika ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.